Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Firman Tuhan yang jadi renungan kita hari ini diambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur ini berjudulkan berkat atas rumah tangga. Hidup bahagia menurut seorang filsuf Aristoteles adalah tujuan dasar hidup manusia. Manusia hidup untuk menjadi, mencari, dan mengupayakan kebahagiaan. Kebahagiaan itu bisa didefinisikan secara ekonomis, psikologis, sosial, dan moral. Namun dalam Mazmur 128 yang jadi bahan renungan kita, definisi teologis mengenai orang yang berbahagia dan kebahagiaan ada di dalamnya. Menurut ayat yang pertama, ada dua kriteria orang yang berbahagia. Yang pertama adalah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan sebuah ketakutan yang biasa seperti kita takut akan roh-roh jahat, takut akan binatang buas, atau fobia-fobia yang lainnya. Namun ketakutan yang dimaksud adalah rasa takut yang suci, ketakwaan, dan penghormatan kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang hidup menurut jalan Tuhan. Jalan Tuhan yang dimaksud tentu saja hukum Taurat dan juga kitab para nabi, yang menjadi nasihat bagi kita untuk menjadi manusia yang berhikmat. Ayat yang kedua, kebahagiaan atau orang yang berbahagia adalah orang yang menikmati hasil jerih payah dan kerja tangannya sendiri. Itulah kebahagiaan seorang manusia. Ketika hubungannya baik dengan Tuhan, hubungannya juga baik dengan sesama, hubungannya juga baik dengan dirinya sendiri. Ayat yang ketiga menunjukkan dengan jelas hasil dari hidup yang berbahagia itu sendiri. Hasil dari relasi yang serba baik dengan Tuhan, baik dengan dirinya sendiri, dan juga dengan sesamanya. Dalam ayat ini disebutkan ada dua pihak lain dalam hidup berumah tangga. Yang pertama adalah istri, yang kedua adalah anak-anak. Di sini disebutkan bahwa ada relasi hidup yang baik, yang benar. Jikalau memang ada relasi yang baik tersebut, seorang istri akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Pohon anggur itu bisa hidup subur karena kondisi yang memungkinkan, karena adanya kesuburan. Pohon anggur itu bisa bertumbuh dengan subur dan tentu saja diharapkan akan berbuah banyak. Begitu juga dengan anak-anak. Mereka seperti tunas pohon zaitun. Kedua pohon ini, baik pohon anggur dan juga pohon zaitun, adalah pohon yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Dua pohon ini seringkali dijadikan sebagai tanaman yang diupayakan, dibudidayakan untuk menjadi sumber kehidupan bagi orang Israel pada saat itu. Ketika kehidupan istri dan anak-anaknya hidup bahagia, maka itulah kebahagiaan sejati bagi seorang pria, seorang ayah maupun seorang suami. Ia mendapatkan dan mengalami sebuah situasi ketenangan rohani dan juga jasmani. Namun ayat yang keempat ditekankan sebuah syarat. Itu bisa didapatkan jikalau seorang laki-laki takut akan Tuhan.
Jika hidup dalam takut akan Tuhan, maka orang itu akan diberkati. Ada relasi yang benar dengan Tuhan, menentukan relasi yang benar dengan sesama, dengan Sion, dengan Yerusalem, tempat maha kudus milik Tuhan sendiri. Jelas dalam ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati dia dari Sion, agar orang itu bisa menyaksikan dan mengalami Yerusalem yang berbahagia, makmur, dan damai sejahtera. Kalau Yerusalem mengalami situasi damai sejahtera, maka orang bisa datang berziarah ke sana dengan tenang, tanpa ada rasa takut sama sekali. Tidak ada kecemasan, kegelisahan, tidak ada ketakutan akan musuh yang tiba-tiba menyerang. Kondisi tenang dan penuh damai sejahtera menjadi hadiah bagi orang yang hidup dalam relasi yang baik dan benar dengan Tuhan. Orang yang hidup dengan baik dan benar juga akan diberkati dengan umur yang panjang. Umur yang panjang dalam Perjanjian Lama adalah tanda bahwa orang itu mendapatkan perkenan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, orang yang berusia panjang dalam hidupnya menyaksikan anak cucunya. Umur panjang sebuah berkat yang berasal dari Tuhan sendiri. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Ini tidak berlaku karena hubungannya dengan Tuhan. Oleh karena itu, kiranya kita bisa memahami bagaimana hidup rumah tangga, keluarga yang diberkati Tuhan merupakan berkat bagi sebuah bangsa. Keluarga yang mendasarkan relasi anggotanya karena takut akan Tuhan, akan saling menghormati dan menghargai, menjadi pusat pelatihan rohani dalam menjalani kehidupan, persiapan diri untuk menghadapi masyarakat. Mari mulai melihat keluarga kita masing-masing. Sudahkah kita menjalankan peran kita dengan benar di keluarga? Sudahkah hubungan kita baik dengan Tuhan? Sudahkah hubungan kita baik juga dengan sesama kita, dengan anggota keluarga kita? Sudahkah kita juga menghargai diri kita sendiri dan melakukan apa yang benar, yang mendatangkan sukacita bagi Tuhan? Minggu ini, hari ini yang menjadi renungan kita, menjadi semangat bagaimana keluarga kita boleh menjadi keluarga yang berbahagia, bukan secara fisik, bukan dengan alat ukur dunia ini, tapi dengan takut akan Tuhan, sehingga semua akan ditambahkan ke dalam keluarga kita. Hal yang kita perlukan, hal yang kita butuhkan, hal yang menjadi pendukung kebahagiaan kita yang lain, Tuhan akan tambahkan ketika kita mau, ketika kita setia, ketika kita tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati firman-Nya, Tuhan yang memberkati kita sekalian. Amin.